Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya, channel YouTube Mang Dana Tukang Buku. Novel ini ditulis oleh Siti Rohmah berjudul Chat Mesra Suamiku dan Istri Barunya. Selamat membaca. Kemudian, Niki dan Arsha dibawa ke pihak yang berwajib untuk penyelidikan lebih lanjut. Setibanya di kantor polisi, ia dimintai keterangan terlebih dahulu. Berikut saksi yang memeriksa tas Niki, lalu petugas juga memeriksa urin mereka berdua. Sementara itu, sambil menunggu hasil, pihak yang berwajib menghubungi orang tua Arsha untuk memberikan keterangan juga. "Halo Bu Ismi," tanya petugasnya. "Iya, ini dengan siapa?" tanya Bu Ismi balik. "Saya dari pihak kepolisian, mau memberikan informasi bahwa saudara Arsha dan Niki tadi tertangkap basah membawa obat-obatan terlarang," ucap petugas membuat Bu Ismi histeris. "Ya Allah, tuh anak bikin ulah apa lagi? Kenapa nggak mati saja sekalian ucap Bu Ismi histeris. Ia menangis ketika polisi menyebutkan kasusnya. "Iya Bu, mereka ditangkap ketika ingin terbang ke Jogja. Dugaan sementara mereka ini penyelundup. Sekarang anak ibu dan istrinya di Polsek Kramat Jati," tutur polisi. Kemudian telepon pun terputus. Setelah berhasil menghubungi orang tuanya, Arsha dan Niki muncul lagi. Mereka selesai diperiksa. "Bagaimana hasilnya?" tanya komandan pada anak buahnya. "Negatif, Dan." "Yang satunya?" "Sama, Dan," sahut petugas berseragam coklat itu dengan tegas. "Tuh kan Pak, kan sudah kami bilang, itu bukan milik kami berdua," tutur Niki dengan lantangnya. "Apa kalian pengedar? Ini dalam jumlah banyak loh," tanya polisi. "Ya ampun Pak, saya mesti bicara apa lagi ke Bapak?" tanya balik Arsha. "Diam kamu, bukankah kamu orang yang kemarin kami tangkap atas tuduhan istrimu ini?" tanyanya balik. Rupanya polisi yang sama ketika mencari Arsha atas laporan Niki. "Pak, jangan bahas yang kemarin dong. Balik lagi ke kasus ini. Fokus, fokus. Bukti memang ada di tas istri saya, tapi ini bukan miliknya," lirih Arsha lagi. Kemudian Niki tiba-tiba mengingat sesuatu. Lalu secara mendadak ia mengejutkan semua yang berada di ruangan. "Aku ingat," teriak Niki. "Di kantor kamu, Mas. Aku ingat sekali ketika di toilet. Ada dua paper bag yang kami letakkan berdampingan. Mungkin tertukar," cetus Niki. Petugas dan Arsha hanya termenung sejenak. Tidak lama kemudian ada panggilan masuk di ponsel Arsha. "Itu ponsel saya, Pak. Apa boleh nerima telepon dulu?" tanya Arsha. Sebab ponselnya berada di tangan polisi untuk penyelidikan sementara. Kemudian polisi menyerahkan ponselnya dan Arsha pun tersenyum semringah. "Tuh kan Pak, ini rekan kerja saya Ruri. Saya harus bicara apa Pak? Kemungkinan Ruri ini yang tertukar paper bagnya," ungkap Arsha. "Oke baiklah, sekarang kamu jangan sampai bilang sedang berada di kantor polisi. Kamu jawab saja ada apa. Pura-pura belum tahu isi paper bag yang tertukar itu," suruh komandannya. Arsha mengangguk. Lalu ia mengangkat teleponnya di hadapan petugas kepolisian. "Halo Ruri, ada apa?" tanya Arsha. Mau tanya, cewek yang tadi kamu ajak ke kantor itu siapa ya?" Tanya Ruri malu-malu. "Itu istri saya," jawab Arsha. "Oh, istri kamu ada dua. Kalau boleh tahu sekarang kalian di mana ya? Kebetulan paper bag kami kayaknya tertukar saat di toilet tadi. Boleh ketemuan nggak?" tanyanya lagi untuk memastikan. "Oh, ketuker, ya udah. Ketemu di mana?" tanya Arsha pura-pura. "Di kafe Artika bisa?" tanyanya lagi. "Oke, setengah jam lagi ya." Arsha menutup teleponnya. Sementara itu, Selo dihubungi oleh mertuanya sebab Arsha dan Niki masuk bui atas tuduhan pengedar narkoba. "Selo, antar ke kantor polisi ya. Arsha ditangkap," lirihnya ketika Selo mengangkat teleponnya. "Kok bisa, Mah? Saya memang benci dengan Mas Arsha. Tapi kalau urusan narkoba setahu Selo, ia tidak akan melakukan itu. Merokok saja ia tidak lakukan, apalagi narkoba," tutur Selo kali ini tidak mempercayai itu. "Tadi kata polisi, ia ingin terbang ke Jogja. Entahlah, Mama juga nggak percaya. Tapi polisi punya bukti. Apa jangan-jangan si Niki itu pengedar ya?" tukas Mama Ismi. "Ya sudah, kita ke kantor polisi saja. Aku jemput Mama ya," sahut Selo sambil menutup teleponnya. Selo mengetuk meja dengan jarinya seraya berpikir. "Jogja?
Ngapain Mas Arsa ke Jogja? Apa ia ingin melarikan diri ke Jogja agar tidak membayar ganti rugi 100 juta? Ucap Selo bicara sendiri sambil terus-menerus mengetuk jarinya ke meja. Kemudian Selo meraih tas dan kunci mobilnya. Lalu ia segera meluncur ke rumah mertuanya. Setelah itu barulah ia ke kantor polisi. Pihak kepolisian dan Arsya menemui wanita yang bernama Ruri di sebuah kafe. Mereka sengaja melakukan pertemuan terbuka dan polisi pun sudah siap untuk membekuk wanita rekan kerja Arsya yang ternyata pengedar narkoba. Niki sengaja ditinggal di sel sampai benar-benar terbukti bahwa ia tidak bersalah. Sebab obat-obatan terlarang itu ada di tas Niki. Meskipun dugaan awal adalah berdua pengedar narkoba yang ingin menyelundup ke Jogja. Arsya melihat Ruri sudah duduk di meja kafe. Kemudian Arsya menghampirinya. "Ini tas kamu?" Iya, wah makasih banyak ya. Masih komplit barangnya. Ucap Ruri sambil mengecek isi tasnya. Tidak lama kemudian, polisi mendekat dan menodongkan senjata ke arahnya. Iya, polisi sengaja bertindak menunggu benar-benar Ruri mengakui barang itu adalah miliknya. "Angkat tangan!" Semua pengunjung menyoroti Ruri, ia pun sontak melepaskan tas itu. Ruri menunduk sambil angkat tangannya dan Arsya pun meraih paper bag milik Niki yang dibawa oleh Ruri tadi. "Terima kasih banyak Pak Arsya atas bantuannya dan mohon maaf atas kesalahan kami. Sekarang Anda boleh jemput istri Anda di kantor polisi," terang komandan. Arsya pun tersenyum lega dan beranjak lagi ke kantor polisi untuk membebaskan Niki. Setelah itu, barulah ia berencana untuk terbang ke Jogja lagi seperti tujuan awal. Setibanya Arsya di kantor polisi, Niki langsung dibebaskan tanpa syarat. Justru pihak kepolisian berterima kasih atas bantuan mereka. Akhirnya ia menangkap satu lagi pengedar obat-obatan terlarang yang ternyata adalah rekan kerja Arsya. Lain kali jangan asal tuduh ya Pak. Untungnya saya orang sabar. Kalau tidak, Bapak bisa viral loh salah tangkap. Celetuk Niki dengan beraninya bicara nyeleneh pada pihak yang berwajib. "Sekali lagi kami mohon maaf. Kami hanya menjalankan tugas sesuai bukti yang ada pada Bu Niki tadi," jawab komandan dengan bijak. Mereka berdua pun bangkit dan berjabat tangan dengan komandannya. Lalu ketika mereka berdua ke depan, ada Bu Ismi dan Selo datang. "Loh, Mama, kok ada di sini?" tanya Arsya. Iya, tadi pihak kepolisian hubungi Mama, jadi minta antar Selo ke sini. Kamu tahu kan kalau papa kamu tahu pasti tambah marah, ujar Bu Ismi. Kemudian ia melirik ke arah Niki. "Oh, ini yang namanya Niki?" tambah Bu Ismi dengan pertanyaan yang menohok. "Iya, saya Niki," ucapnya sambil menyodorkan tangan, namun Bu Ismi tak mempedulikannya. Kemudian Selo yang sudah siap menagih janjinya pun melipat kedua tangannya di atas dada. Jadi rencana mau ke Jogja ya? Berarti mau kabur dari tanggung jawab? Uang 100 juta atau buik nih?" Ejek Selo pada Arsya sambil melirik ke arah Niki juga.